bangsa Indonesia harus belajar dari sejarah, terutama presidennya. Keputusan Pak Presiden sekarang ini sangatlah disayangkan sekali. Indonesia butuh penasihat yang kredibel, bukan yang punya rekam jejak kelam. Gawat, Prabowo rekrut mantan koruptor Thailand dan dijadikan sebagai nasihat. Aduh. Iya, ternyata ini bukan hoaks. Seorang Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand yang jatuh karena kasus korupsi, sekarang diundang ke lingkaran strategis negara Indonesia tercinta di Danantara. Sungguh miris. Pertanyaannya adalah, ini keputusan strategis Prabowo atau sebuah blunder bencana besar? Nah, di sini kita bakal bedah siapa sih Thaksin yang dijadiin penasihat di Danantara. Lalu, kenapa pengangkatannya bermasalah dan dampaknya bagi Indonesia. Siapa Thaksin Shinawatra? Sebelum membahas lebih jauh, kita harus kenal dulu siapa Thaksin ini. Thaksin, dia itu Perdana Menteri Thailand. Jadi masa periode 2021 sampai 2026 yang terkenal dengan kebijakan populisnya. Tapi di balik itu ada masalah yang besar yang dibawanya. Apa saja? Kasus besar yang menjerat Thaksin, korupsi besar-besaran di proyek pemerintah, dikorupsi tidak jauh dari Indonesia. Di Thailand juga sama ya. Penyalahgunaan kekuasaan untuk menguntungkan keluarganya, KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme, menjual perusahaan negara Thailand ke asing. Ini konteksnya SynCorp ke Temasek ya. Kemudian perang terhadap narkoba yang terlalu brutal. Ribuan orang tewas tanpa adanya pengadilan. Nah, dari track record yang ada, Thaksin memiliki kasus puncak yaitu 2006 ketika dia digulingkan lewat kudeta militer. Nah, ini hampir ada kesamaan di Indonesia, cuman ini baru awal revisi undang-undang TNI. Nah, kembali lagi ke Thaksin, alih-alih dia bertanggung jawab dari permasalahannya, malah dia kabur, hidup nyaman di Dubai, di luar negeri, sambil mengendalikan politik Thailand dari jarak jauh karena dia mendirikan partai. Nah, ketika menang dia masih itu. Setelah lebih dari 1 dekade buruan, dia akhirnya balik ke Thailand tahun 2023. Divonis 8 tahun penjara, namun dengan gayanya yang lihai, dia mendapatkan gerasi hanya 6 bulan. Dan setelah beberapa bulan itu, dia dibebaskan. Dan 1 tahun lagi, sekarang diangkat menjadi penasehat Danantara oleh Prabowo. Sedih memang ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa orang Indonesia tidak kekurangan? Masih banyak orang Indonesia yang lebih itu. Nah, sekilas kita harus berpikir, ya memang dia berpengalaman, mungkin saja bisa membantu Indonesia. Namun, mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih rasional. 3 alasan kenapa keputusan Prabowo ini adalah bencana atau musibah. Yang pertama, Thaksin adalah simbol korupsi Thailand. Simbol korupsi Thailand. Dia mendirikan partai, terus menjual perusahaan di negara Thailand, dan dia kabur gitu kan. Padahal Indonesia sedang membangun citra sebagai negara yang lebih bersih dari korupsi. Bukannya bersih-bersih, malah mengajak orang
yang di negara sendiri dianggap simbol korupsi terbesar. Aduh, logika macam apa ini yang diberikan untuk rakyat? Lalu kalau ini bukan blunder atau musibah, lalu disebut apa? Mikir. Alasan yang kedua, Indonesia butuh kredibilitas, bukan menambah masalah baru. Dan antara digadang-gadang bakal meningkatkan koneksi Indonesia ke dunia internasional. Tapi kalau yang diajak adalah simbol korupsi terbesar di negaranya sendiri, apa nggak banyak negara-negara maju akan skeptis dan merendahkan kredibilitas kita? Mikir. Ketiga, kenapa kita percaya orang yang kabur dari negaranya sendiri? Orang yang ditinggal di negaranya malah diajak. Thaksin ini ditendang dari Thailand. Sekarang Indonesia malah menyambut dengan karpet merah. Lagi-lagi logikanya ini di mana? Rakyat selalu disuguhi hal-hal yang tidak masuk akal. Kalau kayak gini, mungkin selanjutnya kita bisa rekrut penjahat kelas kakap internasional buat jadi penasehat kita. Sedih memang. Sudah puluhan tahun merdeka dan akan menyongsong Indonesia emas, tapi pondasinya yang sekarang ini sangatlah menyakitkan, sangatlah menyedihkan. Dari semua itu, kira-kira apa dampak kalau Thaksin menduduki jabatan itu? Jelas, yang pertama, ada resiko konflik kepentingan. Sebagaimana korupsi yang dibawanya, Thaksin itu memang seorang pengusaha besar. Dulu dia dituduh memanfaatkan kekuasaan buat memperkaya diri dan keluarganya. Sekarang malah dikasih akses untuk proyek besar Indonesia. Bukankah ini membuat kita akan jatuh ke dalam jurang kehancuran? Yang kedua, buruknya citra Indonesia di mata dunia. Sama seperti sebelumnya, Indonesia ini sedang dipantau dunia karena akan menyongsong Indonesia Emas 2024. Namun dengan adanya ini, Indonesia malah akan menjadi tempat sarangnya korupsi. Emang sih dari ini ada slogan yang bagus untuk dicandain. Kita upgrade dari korupsi lokal ke korupsi internasional. Miris. Alasan ketiga, resiko pengaruh politik asing. Jangan lupa, Thaksin itu punya kepentingan di Thailand. Di Indonesia malah difasilitasi, dikasih kartu merah. Apa kita yakin sebagai rakyat dia nggak bakal bawa kepentingan politiknya ke Indonesia? It's no freelance, tidak ada makan gratis, begitu juga tidak ada kepentingan yang gratis. Nanti dia akan membawa kepentingannya untuk Indonesia dan tentu akan memberikan pengaruh atau dampak. Semoga dampaknya memang baik, tapi dengan track recordnya itu kita wajar untuk mempertanyakannya. Nah, di sini saya memberikan kesimpulan bahwa bangsa Indonesia harus belajar dari sejarah, terutama presidennya. Keputusan Pak Presiden sekarang ini sangatlah disayangkan sekali. Indonesia butuh penasihat yang kredibel, bukan yang punya rekam jejak kelam. Oke lah, Pak Prabowo ada isu yang kabur dan isu HAM, tapi itu sudah ya sebagian dimaafkan lah. Tapi kalau ini berlanjut lagi, ini akan runyam. Indonesia ini adalah negara besar. Jangan sampai kita dikadalin oleh strategi yang malah bikin kita kehilangan kredibilitas sebagai negara. Sekian dari saya. Nah, menurut kalian pengangkatan Thaksin ini strategis atau blunder besar? Tulis pendapat kalian di komentar. Saya Abdullah Muiz
Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap cerdas dan tetap kritis. Kawal Indonesia.